Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kita lihat satu ayat dalam firman Tuhan. Kita baca dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kepada kita semua bahwa di akhir zaman, menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, sudah dinubuatkan dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 ini akan terjadi kelaparan besar-besaran. Akan terjadi kesusahan-kesusahan besar, salah satunya kelaparan yang luar biasa. Di ayat yang ke-6 ini dikatakan, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Kita tahu bahwa harga bahan makanan pokok akan begitu mahal. Dikatakan secupak gandum sedinar. Ada 2 jenis makanan pada saat itu, yaitu gandum dan jelai. Gandum itu makanan orang-orang kaya menengah ke atas, sementara jelai adalah makanan orang-orang miskin atau menengah ke bawah. Dikatakan bahwa secupak gandum sedinar. Secupak itu lebih kurang 1 sampai 1,5 liter. Itu harganya 1 dinar. 1 dinar itu adalah upah orang bekerja sehari. Jadi orang bekerja sehari nanti akan terjadi hanya bisa dibelikan hanya untuk gandum. Bahan makanan pokok seperti Indonesia, bahan makanan pokok itu ya beras, ada sagu di beberapa daerah maupun jagung gitu. Kalau di Timur Tengah gandum dan jelai gitu. Jadi upah sehari hanya bisa dibelikan untuk 1,5 liter gandum. Artinya tidak dapat membeli apa-apa. Karena apa? Saking mahalnya bahan makanan ini, makanan pokok cukup mahal. Begitu juga dikatakan 3 cupak jelai. 3 cupak itu ya sekitar 3 sampai 4 liter. Itu harganya sedinar. Artinya apa? Makanan yang cukup murah. Atau kalau kita di Indonesia mungkin beras catu, beras jata gitu, atau beras murah lah gitu, prak atau apa gitu. Yang murah aja harganya dikatakan sedinar. Upah sehari hanya bisa untuk membeli itu, saking mahalnya. Akibat ini semua maka terjadilah kelaparan besar. Terjadi kelaparan besar menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Orang akan berpikir begini, nggak mungkin. Sekarang zaman sudah modern, bisa panen 3 kali setahun karena kecanggihan zaman. Ada pupuk dan lain sebagainya. Mana mungkin terjadi kelaparan? Ya, menurut pemikiran manusia. Tetapi kita melihat saat-saat ini juga kita sudah merasakan akibat COVID ini banyak orang menjadi pengangguran, tidak ada pekerjaan dan lain sebagainya. Bahkan kita melihat juga tenaga kerja sekarang sudah digantikan dengan robot. Salah satu contoh di tol, tidak ada lagi manusia di sana tapi sudah pakai kartu. Dan itu akan berlangsung terus. Diperbankan mungkin
akan ada pengurangan karyawan, tidak lagi menggunakan orang tapi masih mesin. Kita akan masuk ke sana. Nah, akhirnya apa? Manusia banyak menjadi pengangguran dan tidak bekerja, terjadi kelaparan, huru-hara, chaos di mana-mana menjelang kedatangan kali yang kedua. Ini akan terjadi, sudah dinubuatkan firman Tuhan. Tetapi saya mau katakan pada kesempatan ini, di kalimat terakhir Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Minyak dan anggur ini berbicara anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, orang yang Kristen yang sungguh-sungguh, orang Kristen yang benar-benar taat melakukan firman Tuhan, bukan orang Kristen identitas, bukan orang Kristen asal-asalan, bukan orang Kristen ikut-ikutan, tidak, tetapi orang Kristen yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, orang Kristen yang benar-benar taat kepada Tuhan. Maka akan ada pemeliharaan, walaupun terjadi kelaparan, kesusahan besar, ada pemeliharaan Tuhan. Tidak akan dirusakkan minyak dan anggur ini. Selalu ada pemeliharaan Tuhan. Seperti tema kita pada kesempatan kali ini, pemeliharaan Tuhan atas kita anak-anaknya. Ada perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh dan orang yang tidak sungguh-sungguh, orang yang setia dan yang tidak setia kepada Tuhan. Sama seperti ketika bangsa Israel ada di tanah Mesir. Mesir mengalami 10 tulah, tetapi bangsa Israel yang ada tinggal di Mesir, di tanah Gosen, mereka tidak mengalami 10 tulah. Karena apa? Karena ada tanda darah. Ada pemeliharaan Tuhan. Ada Allah yang ajaib di sana, memelihara bangsa Israel di tanah Gosen. Begitu juga dalam kehidupan kita orang-orang percaya, akan ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna kepada kita. Sebab mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan di akhir-akhir ini, di tengah-tengah kesulitan ini. Tuhan berjanji akan tetap memelihara. Minyak dan anggur itu tidak akan pernah dirusak. Tidak akan pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetap terjadi pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Itu jaminan dan janji Tuhan kepada kita orang-orang percaya. Itu sebabnya saya mau katakan, mari kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, melakukan firman Tuhan di akhir zaman ini. Sebab Alkitab sudah menubuatkan akan terjadi kesukaran besar menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Tapi orang yang sungguh-sungguh setia kepada Allah, firman Tuhan mengatakan, sampai pada akhirnya nanti akan terjadi aniaya 3,5 tahun antikris di bumi. Akan terjadi antikris. Tetapi orang yang sungguh-sungguh setia, dipenuhkan dengan Roh Kudus, akan dibawa terbang bersama sayap burung nasar. Firman sayap burung nasar itu berbicara firman dan Roh Kudus, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Maka akan masuk dalam penyingkiran. Ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Disingkirkan ke satu tempat yang aman. Dan orang-orang Kristen, orang anak-anak Tuhan yang tidak sungguh-sungguh, akan masuk dalam penganiayaan 3,5 tahun antikris. Tetapi yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Minyak dan anggur tidak pernah dirusak. Biarlah pada kesempatan ini saya mengajak kita semua, di hari-hari ini kita semakin dekat kepada Tuhan. Sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Maka janji Tuhan itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Terima kasih. Biarlah kita semakin giat terus melakukan kebaikan dan hidup seturut firman Tuhan di akhir zaman ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.